lagi nonton, ketemu lagi nih bareng aku Nadia di Times to Talk. Oke, Nadia akan nyampein berita-berita yang tengah jadi perdebatan nih di media sosial. Langsung aja yuk kita masuk ke berita pertama. Vaksin bisa rusak otak. Sobat, di media sosial ada unggahan mengenai vaksin yang mengandung zat aluminium. Nah, disebutkan nih, dampak dari zat aluminium itu bisa merusak otak manusia loh. Konten yang tersebar lewat Facebook itu diunggah oleh akun bernama Rahayu Lestari. Bahayanya vaksin dengan kandungan virus yang dibantu aluminium langsung menuju otak. Buku teks kedokteran pun mengakui hal ini, tulis Rahayu dalam narasinya. Akan tetapi, faktanya opini tersebut adalah tak bisa dipertanggungjawabkan loh. Bimo Tejo, Associate Professor dan peneliti kimia farmasi University Putra Malaysia pun berpendapat, virus yang menyerang otak memang ada, namun bukan karena vaksin atau kandungan aluminiumnya. Semua vaksin yang sudah mendapat izin edar berarti sudah lolos uji klinis, seperti vaksin Sinovac yang udah disuntikan di Indonesia. Nah, Prof. Bimo juga nambahin nih, kalau kandungan garam aluminium juga dalam vaksin itu sangat kecil. Tidak ada bukti juga kalau vaksin yang mengandung aluminium bisa menyerang otak manusia. Iya, Nadia juga lupa untuk nambahin, fullfact.org juga melansir artikel No Evidence Aluminium in Vaccine Cause Alzheimer's Disease. Disebutkan, penggunaan aluminium di vaksin pada manusia pun relatif kecil, yakni sekitar 0,2 sampai 0,8 mg. Beranjak ke berita kedua yuk. Ada data kematian akibat vaksin Sinovac yang disembunyikan pemerintah Indonesia. Waduh. Data kematian akibat vaksin Sinovac di Indonesia disembunyikan oleh pemerintah. Nah, kabar itu awalnya beredar di media sosial Facebook Hunendun dengan narasi seperti ini nih. Data kematian akibat vaksin Sinovac disembunyikan. Hoax atau valid nggak nih beritanya? Nah, mendengar kabar itu, Cek Fakta Times Indonesia pun langsung menelusuri kabar tentang data kematian akibat vaksin Sinovac yang disembunyikan. Dan ternyata hasilnya adalah hoax. Tidak ada informasi resmi loh terkait hal tersebut. Dan sejak dilaksanakan pada 14 Januari hingga 22 Januari 2021 kemarin nih, sudah lebih dari 132.000 tenaga kesehatan di Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama. Dan faktanya, belum ada kabar tentang efek negatifnya tuh. Ketua Komnas KIPI, Hindra Irawan Sataris juga mengatakan, sepekan usai penyuntikan perdana, mereka tuh belum menemukan efek samping serius loh yang terjadi usai vaksinasi COVID-19. Komnas KIPI juga mengatakan, pada 19 Januari kemarin nih, telah menerima sebanyak 28 laporan kasus efek samping, seperti menjadi pegal, nyeri di tempat suntikan, terus kemerahan, ada juga yang lemas, terus demam, mual, hingga perubahan nafsu makan. Semua tuh menunjukkan gejala yang sebagian besar tuh sebenarnya nggak perlu pengobatan. Ada yang diberi obat, tapi ada juga yang diobservasi. Sobat, kita masuk ke berita terakhir. Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas, hapus anggaran bantuan untuk pesantren. Menteri Agama RI, Yakut Khalil Qaumas atau biasa disapa Gus Yakut, telah menghapus anggaran dana loh untuk pesantren. Nah, kabar ini disebarluaskan oleh akun Facebook bernama LA pada grup Manusia Merdeka, dan dia tuh memposting sebuah link artikel nih yang berjudul DPR kecewa, Menak Yakut tak lagi anggarkan dana untuk pesantren. Dari hasil cek fakta, setelah ditelusuri nih, penghapusan anggaran pesantren ini telah diklarifikasi sebagai berita hoax. Pada website resmi kemenak.go.id ditemukan berita dengan judul
afirmasi pesantren, Kemenak siapkan beasiswa, dana BOS, IP, hingga bantuan Sarpras. Memberikan afirmasi terhadap pendidikan pesantren tuh merupakan komitmen Gus Yakut. Sejumlah program telah disiapkan Kemenak dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Nah, antara lain nih, ada aspek akademik, kelembagaan, sumber daya manusia, serta bantuan sarana dan prasarana. Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani pun juga menambahkan, Kemenak juga telah mengalokasikan dana pesantren intensif untuk ustadz pesantren dengan jumlah 250.000. Sedangkan untuk santri disiapkan bantuan berupa dana BOS yang sudah dialokasikan lebih dari 162 miliar untuk 160.000 lebih santri. Oke sobat, tadi itu berita-berita hoax pilihan yang Nadia sampaikan. Sobat di rumah, jangan lupa untuk terus dukung ya channel kami dengan klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share dan klik lonceng di bawah ini nih, agar sobat di rumah nggak tertinggal informasi yang Nadia sampaikan. Dadah!